Muhammad iki Allah dawuh. Nggih Gusti. Omongno Muhammad nang umatmu. Nggih napa sing kula omong, apa yang saya katakan. Bahwasanya syafaat semuanya itu milik Allah. Wis jelas Pak nggih. Wis clear sampean. Artinya iman sampean ruhaniyah ati sampean ojo iman nang makhluk. Walaupun koyoke makhluk. Iman sampean harus terhadap ilahun wahid yang menguasai diri kanjeng Nabi. Ngoten lho. Bukan makhluk. Lah kok ono oknum yang ngaku duriyahnya, entah duriyahnya betul atau tidak, wallahu a'lam. Kita nggak bahas itu. Iki biasa. Tapi ketika saat bulan itu tenggelam, datanglah waktu siang, beliau kanjeng Nabi Ibrahim diberi petunjuk, duduk iku pangeran. Akhirnya ketemu matahari. Hadza Rabbi, yakin aku, iki pangeranku mergae luwih terang. Ketika matahari huruf syamsi, mendelep atau tenggelam, surut, beliau dapat hidayah Allah. Duduk iku pangeranku. Wis. Jikalau aku tidak diberi Allah petunjuk, aku tersesat. Memuja, memuji, menyembah terhadap Tuhan yang bukan Tuhan. Niki Nabi Ibrahim. Ini Quran loh Pak, kisahnya gitu. Tapi pada akhirnya ketemu kebenaran itu ketika saat masuk di dalam Al-An'am 79. Ini wajah tuaj. Iya, sudah. Janganlah kau menyembah padaku sebab ku iki min dunillah. Aku bukan Allah. Ngaten niki. Janganlah kau menyembah fisik, janganlah kau menyembah makhluk. Tapi apa? Walakin kunu. Lan tetapi ne podono sira kabeh umat rabbaniyina nyembah ing sapa sing tak sembah. Berarti Gusti ngoten lho maksudnya sebagai pondasi dasar untuk membahas surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Makana libasyarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata. Makana ora pantes, ora ono. Iku libasarin maring manusia. Opo ayyutiyahu yento nekaake hu ing basyar sapa Allahu Gusti Allah. Nekaake opo alkitaba ing kitab. Berarti maksudnya kitab niki wahyu, ajaran untuk mengenal Allah. Wal hukmah lan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu pendukung di dalam kerohaniah sampeyan melewati beberapa alam di dalam alam mukasyafah. Wan nubuwata lan status kenabian atau kerasulan. Tsumma yakula mongko nuli ngucap sapa basyar linnasi maring menungso. Ngucap apa? Kunu ibadalli, sembahlah aku. Tidak mungkin bagi seorang nabi dan rasul atau seseorang yang diberikan Allah wahyu iku mengatakan sembahlah aku. Bahasa ibadalli nyembah sira li ing ingsun iki bisa terjadi muja muji. Jadi nyembah di sini dipandang dari sisi hukum hakikat bisa pujaan, pujian terhadapnya. Contoh, kok umpama nggak ono rasul iku yang menyampaikan, tersesat kita. Contoh, berarti nyawang makhluknya. Kok umpama gak ono nabi yang membawa wahyu iku, pasti kita tidak akan dapat hidayah, nyawang makhluk.
Pujaan yang seperti ini Bapak Ibu bisa terseret dalam arti penyembahan. Padahal banyak manusia yang tidak menyadari siapa indahu. Indahu itu bisa jadi amamahum, bisa jadi waro'ahum, bisa jadi shimaluhum, bisa jadi njaba njero kiwa tengen lan sak piturute. Iku ana sapa? Iki yang banyak hati manusia tidak menyadari. Kan tadi sudah dikatakan manusia siapapun itu sifatnya tidak punya apa-apa. Oleh karena ada Allahnya di dalam diri, tidak di luar diri, di kiri, kanan, di depan, atas, di belakang. Karena adanya Allah, itulah seakan-akan makhluk itu bisa memberikan satu petunjuk. Seakan-akan. Padahal aslinya datangnya semua petunjuk dari Allah. Kunu ibadalli, janganlah kau memuja aku. Ini Rasulullah nih. Nabi dan Rasul siapapun berkata seperti ini, yang disesuaikan dengan apa isi Alkitab wahyu yang Allah berikan. Ini biar didengar oleh mereka-mereka baik yang merasa jadi keturunan atau bukan keturunan Rasulullah, cek gak kebulet tentang niki. Biar didengar oleh mereka yang memang betul-betul secara nasab ada duriyah atau tidak, biar didengar, cek gak berbangga diri dengan hal ini, sebab ini akan bisa mengikat terhadap hatinya untuk tidak bisa sampai pada Allah. Jangankan yang tidak ada nasab, yang ada nasab itu pun gak boleh. Takabur akhirnya nanti jadinya karena nasab. Mintanya disembah, dipuja, dipuji, dihormati, dan lain sebagainya. Saya tidak bicara itu Pak, saya bicara langsung Rasulullah ini. Rasulullah nggak pernah gitu itu. Berarti kalau di dalam Al-Quran sudah menyatakan tentang hal ini, maka yakin hadis pun tidak ada. Nggak berani hadis bercerita yang berlawanan dengan Al-Quran, apalagi ijma' qiyas hasil dari ijtihadul ulama, nggak berani. Sebab Al-Quran itu adalah sumber hukum yang paling atas bagi umat Islam. Oleh karena banyak umat manusia tidak mengerti dari sisi tauhid, tidak mengerti dari sisi Al-Quranul Qadim, inilah akhirnya yang namanya tafsir ini bisa diakal-akali. Urusan terima gak terima, nggih mboten urusan kula. Nyun sewu, ada yang gak terima. Monggo mboten apa-apa. Mboten kula salah nih. Iku hak jenengan. Wong tugas saya itu illa mubasyirau wa nadhiron. Genahno apa sak temene ayat per ayat. Urusan jenengan iki menolak atau tidak bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Wong saya tidak cari pengikut, nggak cari murid. Tugasku hanya menyampaikan saja. Itu Pak. Di sini nggak ada guru, nggak ada murid. Kita itu sama. Kita dengarkan, kita faham, kita angen-angen apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan dari Allah. Sifate dzalli min dunillahi kang sakliyane urip, sakliyane Allah sasareat. Janganlah kau menyembah padaku sebab ku iki min dunillah. Aku bukan Allah. Ngaten niki. Janganlah kau menyembah fisik, janganlah kau menyembah makhluk. Tapi apa? Walakin kunu. Lan tetapine padha ana sira kabeh umat rabbaniyina, nyembah ing sapa sing tak sembah.
Berarti Gusti ngoten lho maksudnya. Jadi nggak pernah Rasulullah itu menyuruh umatnya pada saat itu untuk menyembah beliaunya, tetapi justru memerintahkan kita untuk menyembah siapa yang beliau sembah. Rabbaniyina. Ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis niki hujah hukum yang membantah dari selama ini kita dengarkan kita disuruh untuk memuji kepada makhluk. Yun sewu Pak. Saya sering mengatakan terhadap saudara-saudara saya terutama yang sudah masuk di dalam thariqah. Panjenengan kholwat, panjenengan khususiyah, panjenengan suluk, tujuannya adalah untuk wusul pada Allah. Di situ ada memang tata cara robitoh, penghadapan, ya. Ada penghadapan tata cara. Iki bisa dikatakan tawajuh. Jenengan memaknani tawajuh robitoh dari sisi mana terserah. Kalau sisi syariat ya makhluk nang makhluk. Berarti santri nang guru, jamaah nang mursid. Makanya disuruh ndelok foto di ngarepe. Nyun sewu nggih. Kula bisa mengatakan ini kula nggih sering lakukan. Loh ngoten lho, kula nek mboten nglakoni gak mungkin aku gelem cerita. Jadi memang saya didoktrin untuk ketika berobitoh tawajuh itu terhadap guru makhluk. Dengan alasan kamu nanti akan bisa sampai Kanjeng Nabi, sampai kepada Allah lewat aku. Sebab iki teko aku. Aku ndukurku sampai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampai Rasulullah, sampai Allah. Ngoten. Tapi mboten saged. Puluhan tahun Pak, ngoten niku Pak. Akhirnya saya sebagai manusia mikir, apa letak kesalahan saya di mana? Ketika bertawajuh, ketika berobitoh ini letak saya kemana salahnya? Kok rasambung-sambung? Katanya Allah dekat. Lah kok suwi? Ngeten iki kula mikir, Pak. Sampeyan sebagai jamaah kudu ngono, kudu cerdas. Kudu mikir. Kok suwi ya? Jadi Gusti Allah widek. Bahkan lebih dekat dari urat nadi. Kok suwi? Shallu ala Nabi Muhammad. Yes. Pak, memang itu proses kita. Ampun disalahke. Diproses Allah lewat nyunsep dulu. Apa ya bahasa Indonesia nyunsep ya. Kejelungup dulu. Laksana seperti orang mencari satu tempat alamat tujuan belum pernah ke situ, kesasar-sasar. Ini loh bahasanya. Kesasar ke makhluk A, ke makhluk B. Sampak-sampak jangankan kita, Pak. Langsung baginda, kakeknya baginda Rasul, yaitu Nabiullah Ibrahim, tolong dibuka dalam surat Al-An'am, ayat 77-78. Bagaimana beliau itu? Ketika saat menemukan yang namanya Al-Qamara, beliau katakan, hadza Rabbi, iki Tuhanku. Karena apa? Malam hari namanya komar atau bulan itu mengeluarkan sinar. Heran, wah ya iki pangeranku. Artinya sudah biasa sebagai proses kita kalau kita memuja pada selain Allah dulu. Apakah guru kita, mursyid kita, dukuri mursyid, dukuri sampai bahkan Kanjeng Nabi. Iki biasa. Tapi ketika saat bulan itu tenggelam, datanglah waktu siang, beliau Kanjeng Nabi Ibrahim diberi petunjuk, duduk iku pangeran. Akhirnya ketemu matahari. Hadza Rabbi, yakin aku, ya iki pangeranku mergae luwih terang. Ketika matahari huruf syamsi, mendelep atau tenggelam, surup, beliau dapat hidayah Allah. Duduk iku pangeranku.
Wis. Jikalau aku tidak diberi Allah petunjuk, aku tersesat. Memuja, memuji, menyembah terhadap Tuhan yang bukan Tuhan. Niki Nabi Ibrahim. Ini Quran loh Pak, kisahnya gitu. Tapi pada akhirnya ketemu kebenaran itu ketika saat masuk di dalam Al-An'am 79. Ini wajah tuaj. Iya, sudah. Sebab ditutup ayatnya itu dengan kalimah wama ana minal musyrikin. Inni wajah tuwazia lilladzi fatarus samawati wal ardo hanifan wama ana minal musyrikin. Aku sudah bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah dengan bulan dan matahari. Jenengan kali kula ada proses hati ini muja, muji, bahkan nyembah terhadap makhluk. Wis. Biar sudah terputus di zaman inilah penyembahan terhadap makhluk, maka lewat surat Ali Imran ayat 79 Allah bersabda, Kunu robbaniyina, sembahlah sopo sing tak sembah. Wis. Dalam Al-Kahfi Rasulullah mengatakan yang disebut sopo sing tak sembah adalah Rabbukum. Rabbi Rabbukum ilahun wahid. Tuhan yang maha yaiku urip. Baik di dalam dan di luar kita. Makanya saya sering mengatakan ini loh Pak wujudnya Pak. Wis sampean ngen-ngen dhewe lho ya. Sing jelas sesuatu yang tidak bisa jenengan sebut. Nanti kalau jenengan wis isok nyebut, maka nyatalah wujud dohiri Allah. Nanti jenengan kabeh baru nyebut. Niki wonten lebet ya. Niku napa jajan napa niku? Kucur. Mriki nek arani kucur ya. Oke. Si amit setunggal. Setunggal. Mboten kula tedho mboten. Nggih, pun nggih, matur suwun nggih. Sebelum ibu-ibu ndamel kucur. Sebelum lo ya. Belum ada wujudnya kucur. Sebutan kucur itu mboten enten. Mboten enten. Saya ulangi lagi, sebelum wujudnya kucur yang dibahas ibu, yang nanti yang dibikin ibu, iku wujud kucur, nggak ada sebutan kucur. Katakanlah piring-piring kata, isinya pokoknya kucur gak ono. Gak mungkin jenengan nyebut kucur. Tapi ketika saat wujudnya kucur wis nyoto secara dohir, dintaktung kucur. Aku takon sing jenengan kucuri sapa? Bingung toh jenengan? Jawabane cara gampangane wis mbah-mbah biyen, lha ngoten ya. Iku jenengan tiru-tiru. Sing jenengan Allah sapa? Kalau ini kadang-kadang mikir ngeten, Pak. Kalau niki ndelok menungso kebanyakan rodok bingung no. Nyebut jenenge pangeran tapi ora arti wujude pangeran. Aku lah ya rada ngelu to ngene. Estu. Dan ini memang harus dibahas, Pak. Biar kita umat manusia itu mengenal Tuhan kita ilahun wahid itu tidak hanya nama. Yun sewu, siapapun kita, apapun status kita, manakala kenalnya terhadap Tuhan itu hanya sebatas nama, jangan harap jenengan kali kula saged ngalahno nafsu. Ora iso. Mboten saged. Sebab sing bisa mengalahkan hawa nafsu cuman Allah tak. Allah saja. Saya ulang, Kanjeng Nabi sampun dawuh walakin kunu robbaniyina. Sembahlah siapa yang ku sembah. Ono oning atimu iku sesembah menyang sopo sing tak sembah. Maksudnya robbaniyina adalah bahasa umat Islam Allah subhanahu iki.
Bima sebab opo kuntum kang ono sira kabeh iku tu'allimuna padha mulang sira kabeh jelasake sira kabeh Rasul alkitaba ing isine kitab. Gak mungkin Pak Rasulullah iku keluar dari maksud wahyu. Mboten keluar, mboten mungkin. Mboten mungkin Rasulullah itu ngajak umate untuk nyembah menyang awake. Sebab isine wahyu setiap nabi dan rasul itu adalah anik butullaha waztanibut tauhid. Mengarahkan, mengajak atau memberitahukan terhadap hamba umatnya masing-masing untuk hanya menyembah kepada ilahun wahid, tidak menyembah pada dirinya. Di sini wahyu semuanya kitab itu di situ. Wabimalan kelawan sebab opo kuntum kang ono sira kabeh iku tadarusun wis podo belajar. Berarti piye? Jenengan kali kula sudah diberitahu oleh Allah lewat belajar niki bahwasanya tidak boleh menyembah makhluk, disuruh menyembah Robbaniyina, mpun diulangi maneh. Cetong nggih? Jenengan yang berobitoh, kita yang berobitoh yang asalnya terhadap makhluk, tolong pegaten. Pegatono kuwi. Atimu pegatono sangka dene makhluk yang tadinya kita beriman terhadapnya, gantilah kuwi nikah pada Allah. Bahasa kasar ya. Nikah iku ketemu laki. Nek sapi lah. Padahal bahasa Arab loh Pak niku. Laki ini bahasa Arab, ketemu. Tapi Anda tidak akan bisa nikah, tidak bisa laki datang Allah. Kasari rek laki rek. Ketemu Allah manakala jenengan terlebih dulu boten misah atimu dengan selain Allah. Wis. Niki kuncinya. Nafi isbat. Makanya mengapa saya sering katakan tentang masalah syahadat, tentang masalah bersaksi. Nafi isbat. Niki maksudnya sirul, fungsinya sirul asrul ada di situ. Nafikanlah, bersihkanlah apa yang ada di dalam hatimu yang berbentuk ilahun. Asyhadu alla ilaha, yang bukan Allah, yang bukan Tuhan yang sebenarnya alias makhluk di dalam hatimu, bersihkan. Setelah ini bersih dalam hati jenengan, setelah jenengan megat nggak ada iman terhadap makhluk, maka isbatkanlah ilallah, maksudnya urip. Contoh, kula ngombe tuyo, kula ngombe kok seger, ati sampean ojo beriman airi, berimano urip sing ngelimputi lho niki lho cetong nggih wis enak nek basa Jawa tapi protes yang luar Jawa. Gini loh dulur, laksana saya itu minum air karena saya haus. Ketika saya minum yang namanya asyhadu alla ilaha illallah itu, hatiku tidak beriman seger datangnya itu dari makhluk berupa air. Tapi hatiku beriman pada wujudnya Allah sing nguasai. Kalau Anda sudah sampai pada nyatane wujud batine Allah, maka Anda nanti akan tahu wujud dohiri Allah. Terus no dewi. Durung sing wani ngungkap endi wujud dohiri Allah. Wis iki wis wayahe dulur. Satu sisi tadi bisa saya katakan air itu adalah makhluk. Tidak jauh berbeda dengan manusia tadi. Nggak boleh kita itu menyembah terhadapnya, mujo. Dirinya nggak boleh. Di satu sisi. Mengapa tidak boleh?
Karena kita belum tahu wujud batinnya Allah. Wujud nyata batinnya Allah. Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Kita akan tahu wujud batinnya Allah, kita lewat air dulu. Ngaten. Kita akan kenal Allah lewat Rasul. Iki proses wasilun ngaten memang kaitan. Tapi nanti kalau sudah sampai pada Allah sesungguhnya wujud batini, sampai ke akhirnya ini. Akhirnya, iya ya. Nek diangen-angen, aku mendapatkan hidayah sebab teko Kanjeng Nabi. Lah ngoten nggih. Tapi kalau sudah sampai ketemu Allah wujud batini, guyu sampean. Guyune ya napa? Walah, tibake kabeh Gusti Allah. Walah, ternyata semua itu Allah. Wis terusno dhewe niku. Terusno dhewe. Bapak Ibu, tolong ojo disalahke saudara-saudara kita yang sementara ini bertawajuh masih terhadap makhluk, ojo disalahke. Karena proses beliau-beliau belum mengenal tentang dinut tauhid sampai pengenalan terhadap wujud batinnya Allah iku kados pundi, seperti apa. Karena kita dulu nggih tersesat-sesat, nyungsep. Itu tadi bahasanya kesasar. Dan ini proses sunatullah terhadap jenengan kali kula. Sehingga nggak ada ceritane ketika saat bayi lahir langsung ngadeg melawayu. Ora enek, tidak ada. Harus ada proses melumah, miring, mengkurep, gitu. Terus lenggah, terus berangkang, ngesot, baru berdiri. Berdiri pun tidak langsung lari. Tidak bisa. Inilah pengajaran Allah bagi kita ruhaniyah, manakala ingin bertemu Allah prosesnya memang seperti ini. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Soro dulu, nggak apa-apa. Cuman nggak ada salahnya malam hari ini kita clearkan sesembahan pujaan pujian kita kemana aslinya. Syukur didengar, syukur yo enggak. Syukur didengar terus dibuang, monggo, mboten napa-napa. Oleh dibuang sebab kita tidak paham, akhirnya dianggap itu enggak bener, mboten napa-napa. Nek jenengan mboten purun nedha, padahal iki tedanan sate gule, ya tak tedoni dhewe ambek kanca-kanca. Mergae kanca-kanca gak duwe penyakit darah tinggi. Sing gak wani mangan sate lah sing darah tinggi kok. Makanya ndak besaran takok kresek, sapi apa wedhus? Wedhus, balekno. Jangan pernah kau salahkan daging kambingnya. Kau harus evaluasi, ada apa kau menolak? Ternyata ada penyakit. Mestinya penyakit disembuhno dulu, rapopo. Tidak apa-apa nanti. Jane Pak nggih. Sing boten angsal niku kakean niku lho. Lah 20 sunduk dipangan didik ungkeri dhewe. Ora tolah-toleh anak bojo. Ya niku persoalane. Ya, 20 nek sampean bagi keluarga 5, mboten salah. 20 dintekno. Pun Pak kula nate tesis atau memang praktek nih. Kula niki ndase wedhus sak sikile garwa kula wis ojo melok mangan. Coba tak pangani apa? Ya Allah Pak, gak tangi-tangi malau. Lho nggih. Dadi kula entekno sanalika ndase sikil papat iki tak entekno. Mboten ndas tok, ditambahi gulu. Nggih. Ana gulune titik. Lho ngoten niku. Ya Allah. Oh, berarti maksud jangan israf. Jangan berlebih. Kula wau tesis ya, Pak. Tesis pembuktian. Ternyata nggih. Mangkane nek boleh wedhus ngundang tangga, ngundang kanca. Wedhuse kejat-kejat kajenge sampean dol gak nutut bele wae. Wis ngundang tangga, ngundang. Nyene tandane wong mleki ngono.
gak boleh wedhus, nek gak wedhusi kejat. Ana Pak cerita wong saking melekine pitike kok wathah mboten purun beleh eman. Tapi dibeleh-beleh nek ketubruk sepeda motor. Lah urip sepisan lho. Nyapa jenengan iku disoro-sorono penak dipangan. Gak lali yang nglompokake sampean mati yo gak dikok. Lah, ngoten lho Pak. Wis nikmati apa yang Allah berikan tapi jangan berlebihan. Ngoten lho karepe. Wis. Mengapa Rasulullah membawa wahyu dari Allah yang menyatakan gak boleh nyembah, gak boleh muja-muji terhadap beliau? Dijawab dalam beberapa surat yang menurut saya gali itu ketemu sekitar 6 surat yang mengatakan malakum dzarraw wala naf'an. Artinya bahwasanya makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Aslinya air ini jikalau tidak dapat syafaat pertolongan dari Allah, tidak dilimputi Allah, air itu tidak bisa menyegarkan dan menghilangkan rasa haus. Wis gampangannya ngomong gitu. Rasulullah pun juga begitu. Jikalau tidak dilimputi Allah di dalam dan di luar diri beliau nggak akan bisa memberikan petunjuk atau tidak akan pernah bisa memberikan syafaat. Aslinya yang memberikan semua petunjuk atau syafaat itu dari Allah. Az-Zumar ayat 44, monggo ditingali. Kul ngucap sira Muhammad, rupane ucapan pundi Pak? Katakan Muhammad. Mana yang dikatakan? Rupane yang dikatakan lillahi ku tetep kedue Allah. Niki khobar namanya khobar muqaddam. La mutada muakhir, mboten napa-napa. Nek di dalam ndek-ndekan ilmu nahwu, contoh jurumiyah atau akidatul awam, mutada kudu nang ngarep. Ngoten. Rapopo kalau miturut Alfiyah Ibnu Malik diwalik rapopo. Napa kok diwalik gak apa-apa? Ya gak gosong wae tahu Bu sampean walik ngoten. Lillahi ku tetep kedue Allah apa asy-syafaatu utawi syafaat pertolongan. Jami'an mutlak lawan semua sekabehane. Muhammad iki Allah dawuh. Nggih Gusti. Omongno Muhammad nang umatmu. Nggih napa sing kula omong, apa yang saya katakan. Bahwasanya syafaat semuanya itu milik Allah. Wis jelas Pak nggih? Wis clear sampean. Artinya iman sampean ruhaniyah ati sampean ojo iman nang makhluk. Walaupun koyoke makhluk. Iman sampean harus terhadap ilahun wahid yang menguasai diri kanjeng Nabi. Ngoten lho. Bukan makhluk. Lah kok ono oknum yang ngaku duriyahnya, entah duriyahnya betul atau tidak, wallahu a'lam. Kita nggak bahas itu. Nggak bahas pengakuan apa betul. Walaupun betul, walaupun itu duriyah nasab Rasul, disalahkan apabila mengatakan hormatilah ya keturunan-keturunan kanjeng Nabi iki biar kamu dapat syafaat. Tabrakan sampai ayat ini Pak. Aku yakin hadis pun tidak ada. Hadis pun tidak ada. Mungkin oleh karena salah faham itulah akhirnya mengatakan itu. Wis dimaklumi mawon nggih? Dimaklumi. Sebab wong sing wuta mlaku nang embong ketabrak cagak iku ojo disalahno. Maklumono karena memang nggak tahu di depan ada cagak. Yang jenengane sing gak wuta iku duwe toleransi. Pak ning arep sampeyan ana cakal leneng listrik. Bila perlu sampean moro, sampean tuntun, sampean inggirno. Mumpun dijarne mesake. Tapi kadang-kadang kebanyakan iku malah enggak gelem nrimo. Undi sono cakak. Tapi nek wis kejentok mak prek baru sadar. Oh iya no cakak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
Lahu iku tetep kedue Allah apa mulku samawati wal ardi, utawi sang pemilik langit lan bumi, summa ilaihi turja'un, semua itu dikembalikan padanya. Artinya manusia tidak punya hak memiliki apapun dan tidak punya hak merasa bisa apapun. Iki tauhidnya loh Pak ya, saya mengambil dari tauhidnya, dari hakikatnya, sisi hati rohaniah jenengan. Memang kayaknya secara dohiriyah kita memiliki ini itu. Kayaknya. Makanya tinggal memandang kita dari kacamata dohir, syariat, apa kacamata batin hakikat. Tapi mengapa harus didatangkan pelajaran kacamata batin supaya jenengan iki tahu asal muasal aslinya, biar tahu. Walaupun syafaat itu datangnya koyoke secara kacamata dohir kasab itu, ini dari Rasulullah Muhammad makhluk atau dari air. Tapi ruhaniah jenengan tidak boleh beriman pada makhluk. Iman sampean wajib mengatakan pertolongan itu semua datangnya dari Allah. Dikuatkan lagi di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah berkata, innaka sak temene sira Muhammad, Gusti Allah dawuh dewi, wis gak ngongkon Kanjeng Nabi Muhammad, Gusti Allah dewi. Sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk. Ikulah tahdi ora bisa aweh petunjuk sira Muhammad man ing wong ahbabta, sekalipun kau nyintai siro ingman. Muhammad, sesungguhnya kamu itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun orang yang kau cintai. Anak dan kita kan ada Pak ya. Apalagi yang dekat aja nggak bisa, apalagi yang jauh. Ojo kemeletin jenengan. Waduh. Atas dasar ada makalah, hormatilah aku, sembahan aku, pujalah aku, ramuten aku. Sebab aku itu adalah duriyah Rasul, jikalau enggak kau tidak akan dapat syafaat. Nyun sewu, Gus, nyun sewu dulur. Kanjeng Nabi ku lho, gak iso ngkei petunjuk sing keluargane sing idek. Kok iso ado-ado kok moro. Nah, aneh to niki. Ayo sing cerdas jenengan, kali kula sebagai pribumi sing cerdas. Ide gak iso apa mana sih nado. Lah terus sinten? Siapa yang memberikan petunjuk itu sebenarnya? Walakinnallaha, lan tetapine yaiku Allah yahdi kang paring hidayah petunjuk sapa Allah man ing wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Lah, di dalam Islam itu nggak mengenal kasta, Pak. Ya, nggak mengenal kasta secara tauhid ya. Ngersane Allah sama, kita itu sama, nggak ada kasta. Kiai kudu dilungguran dokur, ini keliru. Tak elengno sampean. Tapi sampean kan punya pertimbangan, wonge endek, nek ana nisor gak ketok lah ngono ah sampean. Wis dalan ndukur ae, nek niat sampean ngono ra apa-apa. Monggo terus, tapi nek niat sampean iku karena pujaan, penghormatan, pol klirune. Wis. Terang-terangan mawon. Kula malah resiko Pak ning ati kula, Pak. Sungguh resiko. Lho ngene gateli ngene iki ya. Resiko yoan. Loh es tuh lebih berat saya Pak, lebih berat saya. Makanya kadang-kadang nek pantes loh, kalau niki malah penak gak kelamben sarungan tok berangkat ngaji. Loh es tuh biar di hatiku nyun sewu gampang oleh merangi naf. Lisa uga ngene iki sok mlebu nang ati. Oh, rumangsa wong sing luwih apik katimbang wong, apa bedane ambek iblis? Ini mohon maaf loh, kalau sama ngomong gua teli mang lo ya. Es itu lo ya. Mboten ngilok nih sampean.
bentak nafsu yang selalu mengintimidasi saya, Pak. Estu. Bon, kita lanjut. Kalau bukan Rasulullah Muhammad yang bisa memberikan petunjuk, terus siapa? Ilahukum ilahu wahid, itulah hidup nyatane yang meliputi beliau Kanjeng Nabi. Tinggal persoalannya, sumber hidayah petunjuk itu Anda memandang dari makhluk apa dari Allah, terserah. Nek jenengan mandang dari makhluk, jenengan mujo nang makhluk monggo kersa. Son, ojo kakek cocot kamu. Aku nyembah makhluk, urusannya apa? Neraka kok tak lebonan dewi. Bantai ngoten. Nggih pun monggo. Iku hakmu, mboten apa-apa. Saya cuman ngeluruskan, Pak. Kebenaran wahyu Allah itu dari Al-Qur'anul Qadim. Al-Quran sebelum wahyu kitab Taurat, Jabur, Injil, Quran turun, itu sudah ada. Tapi ketika Jabur itu mau direkayasa oleh orang-orang lain atas keasliannya, muncul kitab lain, Taurat. Taurat ya juga begitu, muncul mana? Ada yang mengolah atak-atik supaya menyembah terhadap makhluk, pujaan sampai terhadap makhluk, muncul Al-Quran. Al-Quran ya diotak-atik mana? Ada tangan-tangan setan. Mohon maaf, buka dalam surat Ibrahim ayat 3. Yastakhibunal hayata dunya alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja ulaika hum fi dhalalim ba'id. Ya udah. Biar clear, asline ditutuno yaiku Al-Qur'anul Qadim. Iki tauhid. Urusan gak percaya, urusan percaya itu urusanku, Bos. Urusan hatimu dewe-dewe. Saya tidak cari pengikut, tidak cari murid. Tugasku hanya menyampaikan saja. Yun sewu. Sok bulan Ngarep. Gus wis kamu lu nggih. Sumpah seneng kok. Seneng banget. Kula nggih saged istirahat. Ngeten iki saged kalian kali yuga-yuga. Nek yuga muntila guyon ambek. Ngerti ya. Kula biasane mantan uga karo samunti. Gugah ngeten tak jare kok sikatan sakno. Yes. Tinggal Quran sampai bales nih atau subuh. Sakno Pak. Nyonya awani petepes nampak resi wong wedok orang perempuan itu istri kita Pak koyo nyambut gawe tapi kan mboten Bu nggih sampai sore omane sing duwe bayi ya ta estu enak kesel tuh bayi nangis diteteki kadang-kadang bayi wis ngelender bapak sing mana istilahnya ibu. Kita wong lanang kerja nang jopo iso nyantai. Bon. Bapak Ibu hadirin. Kula lho malah kapan ya aku dipensiunkan. Singkulangan yang kursi tok. Kemarin itu ada dawuh ngeten. Hukum bener. Ngeten. Status saya laksana sumur marani timbo maring itu sumur keluar mendatang timbo memberikan nanti timbo ini ini Mandari 2025 engko timbo ini sing mlaku golek iso perlu kereta akhirnya ngenangen jadwale candi berarti disesuaikan jadwal candi. Berarti ke sana. Buatan saya yang kesini. Nek tadi mesti ngono. Ya tinggal pengumumannya mawon. Nek sinyal ada, tapi apakah sinyal itu betul-betul dinyatakan Allah? Nek dinyatakan, kula pulih ana omah mboten kloyongan, ganti sing kloyongan panjen. Tapi saulan bisa. Tak sesuai dengan jadwal rutinan daerah masing-masing. Pertanyaan ini berlaku enggak sok ngeten iku? Wis wallahu a'lam. Nek pancen nggih, estu kula matur suwun sanget. Walaupun sing teko wong telu tetep tak jekno.
Wong telu lho Pak ya. Tapi ya sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Bon, boh ditinggal mawon sakniki wis Oktober, November, Desember. Penak sampean yo. Wis gak repot-repot golek sound system. Dadi panggah ning kono pancet. Bon. Kita lajengaken. Jikalau itu hanya Allah yang bisa memberikan hidayah, Allah yang mana biar saya paham. Dialah yang Rasulullah katakan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang maha. Allah itu nama. Statusi nama. Sing duwe nama wujude itu ahad. Esa. Bukan esa itu yang kumaksud nama. Tapi yang memiliki nama. Coro sifat bukan sifat tapi yang disifati yang disebut mausuf. Lah inilah yang dalam ayat Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Tapi bisa Anda nyatakan dengan rasa fakot, dengan rasa haja. Sebab rasa itulah yang mempertemukan antara ruh dengan sejatine urip. Yang sejatinya urip itu di setiap apapun. Kalau menurut ayat sesungguhnya Allah ala kulli syai'in muhit. Melimputi atas segala hal, sesuatu apapun. Tanpa kecuali Pak ya. Tanpa kecuali. Istilah bahasa, jenengan bisa berdiri. Itu karena, ya itu tadi. Yang esa tadi. Hati akan bisa sambung terhadap hidup. Itu dengan rasa. Dengan iman itu. Makanya mengapa saya disuruh untuk gelar Sirul Asr itu ada di situ. Itu sebagai tali Allah faqatistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, yang tali itu tidak boleh jenengan lepas. Jikalau betul-betul jenengan ingin terus gandengan rapat ambek Gusti Allah. Wahua lan khali utawi Allah iku a'lamu luwih ngudaneni, luwih ngerti sapa Allah bil muhtadin kelawan pira-pira wong sing oleh petunjuk. Jadi Allah menghendaki hambanya mboten ngawur, Pak. Mboten ngawur Gusti Allah. Gusti Allah menghendaki hambanya untuk bisa sampai padanya dan beriman